Selamat malam semuanya. Hari ini agenda kita ada 3 poin. Nah, ini pas bikin tanggal kaget juga, nggak berasa tiba-tiba udah September aja ya. Karena kita udah setengah tahun lebih itu kebanyakan di rumah aja, jadi tanpa terasa mau akhir tahun, sudah mau akhir tahun ACE juga, tinggal 9 hari lagi. Jadi untuk mencapai peringkat, silahkan dikejar, tinggal 9 hari lagi. Yang merasa kesulitan, yang merasa butuh ditemenin untuk prospek, three-way call, dan lain-lain, silahkan hubungi leader aktif masing-masing. Waktu tinggal 9 hari lagi untuk kejar peringkat di ACE tahun ini. Nah, agenda kita hari ini pertama sesuai dengan password Zoom-nya ya. Kita pengen bahas perbedaannya memulai sebuah bisnis kita atau launching bisnis kita, itu di mana perbedaannya. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai impian. Banyak orang minta dimotivasi oleh upline-nya, oleh seminar, oleh training, dan lain-lain, tapi lupa membuat impian. Nah, kita akan lihat seberapa penting impian itu. Dan yang ketiga, ada sharing dari Kotimoti yang akan membahas ESDI untuk BioGreeners. Nah, Kotimoti sebenarnya udah sempat sharing sedikit ujungnya di acara trainingnya Pak Leri hari Jumat yang lalu. Nah, karena belum selesai sharingnya, udah keburu waktunya habis, penasaran banget, akhirnya kita minta Kotim untuk sharing di sini. Beruntung kita ada Kotim di sini, bisa dapat sharingnya. Oke, yang pertama, apa bedanya starting sama launching bisnis kita? Kita punya bisnis, kita memulai bisnis online BGS atau memulai BioGreen itu sama kayak kita punya bisnis. Kayak kita bikin PT sendiri. Kayak kita buka toko atau buka laundry atau buka warung atau buka coffee shop. Sama kayak kita punya bisnis sendiri. Nah, apa sih bedanya starting sama launching? Siapa yang mau share? Coba, ada ide apa bedanya start sama launch? Koyung mungkin mau share apa bedanya starting sama launching? Aduh. Aduh. Starting sama launching ya. Aduh. Apa yang kemarin lupa ya, Lus? Udah dijelasin padahal. Hah? Udah dijelasin kemarin kayaknya. Iya, udah. Lupa ya? Iya, lupa. Ayo, siapa yang ingat? Cierna ingat nggak, Cierna? Starting tuh kayak masih coba-coba. Starting kayak masih coba-coba, oke. Terus? Kalau launching tuh ya sistemnya sudah ada, Ya. tinggal jalan. Tinggal jalan, sistemnya udah ada. Nah, di BioGreen kan sebenarnya support system udah jalan nih. Udah ada Komnas One BioGreen, udah ada Bella, udah ada training-training rutin di grup kita. Jadi apa bedanya dong? Orang baru join dibilang just start or udah launch? Ya, launching kan juga bukan cuma masalah sistem, tapi ya orangnya sendiri udah siap nggak? Kayak dia baru join cuma basic, ya itu bisa dibilang starting. Oke. Tapi kalau dia udah platinum atau 3 platinum, terus dia udah ikut training ini, ikut training itu, ya itu bisa dibilang dia udah siap launching udah tuh, nggak starting lagi. Udah siap launching, tapi belum launching ya kok, baru siap launching ya? Kan balik, dia action apa enggak? Orang 3 platinum nggak presentasi, percuma. Yes. Very good, very good. Oke, good point. Cierna mungkin ada yang mau ditambahin? Ya itu mirip-mirip sama si Timo sih tadi, launching tuh ya kita udah siap ngeng begitu ya, maksudnya udah siap semuanya Lus gitu loh. Oke, ngeng. Ngeng udah siap. Oke, siap. Bahan pertempuran semua udah ada pokoknya. Oke, ini lucu nih kalau Cierna ngasih training nih ya. Udah siap ngeng gitu. Coba teman-teman ngerti nggak nih peserta training nih? Oke, aku kasih gambar. Very simple. Yang namanya starting itu yang atas. Pesawat mau jalan, dia mulai bergerak nih, jalan pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau yang namanya launching, itu mau take off. Perbedaannya di mana? Kalau dari segi kecepatan, kira-kira mana lebih cepat, teman-teman? Launching, exactly. Tepat sekali, Cilinda. Jadi yang namanya pesawat mau take off, itu dia jalannya nggak bisa pelan-pelan ya. Nggak bisa cuma kayak 20-30 km per jam, santai-santai, nggak bisa. Jadi kalau kita pengen bisnis online kita, pengen bisnis BioGreen kita booming, pengen benar-benar punya jaringan yang besar, leader-leader yang banyak, nggak bisa di awal itu cuma, ya udahlah kerjain seminggu 1 kali presentasi,
seminggu luangin waktu cuma 1 jam atau setengah jam atau cuma 10 menit untuk kerjain bisnis ini. Nggak bisa, itu cuma starting doang. Start punya bisnis, yes. Tapi launching nggak? Nggak. Bisa take off nggak bisnisnya? Nggak bisa. Yang namanya take off itu harus dapat momentumnya. Harus dapat momentum. Kalau dulu Pak Larry cerita ya, yang ada di CD training itu, kalau mobil didorong ke atas puncak gunung, didorong itu kan setengah mati ya, dorongnya berat. Dorong. Tapi ketika udah sampai puncak, dilepas mobilnya. Mobil itu akan meluncur sendiri. Dan susah untuk dihentikan. Seperti itu konsepnya untuk launching. Jadi di awal itu harus benar-benar energinya, ngedennya, bahan bakar yang dibakar itu harus benar-benar maksimal, baru bisa take off, baru bisa dapat momentumnya. Kalau nggak launching, nggak dapat momentumnya. Nah, inilah kesalahan umum kenapa orang-orang gagal take off di bisnis network marketing. Udah join, kerjain bertahun-tahun, konsisten sih kerjainnya. Setelah 5 tahun gitu-gitu aja, setelah 4 tahun gitu-gitu aja, udah 10 tahun gitu-gitu aja. Nggak gede-gede jaringannya, nggak freedom-freedom. Why? Kenapa nggak bisa freedom? Karena dia tidak mengeluarkan effort yang double atau triple di awal. Dia benar-benar konsisten nyantainya. Nggak keluar dari comfort zone-nya. Ini yang bikin orang gagal take off di bisnis BioGreen. Nah, ini tinggal pertanyaannya balik ke diri masing-masing, sudah seberapa ngeden effort kita? Sudah seberapa double, triple effort kita pada saat kita memutuskan untuk join dan kerjain bisnis BioGreen? Gitu. Nah, inilah bedanya starting sama launching bisnis kita. Simple ternyata ya. Semoga minggu depan kalau ditanya teman-teman masih ingat ya. Cerita pada saat awal join BioGreen, itu starting your business atau launching your business, Ci? Starting. Starting. Nyantai ya di awal ya. Oke. Dapat nggak momentumnya? Momentumnya dapat nggak ya, Cerna? Loh, kok nanyanya sama ya? Cerna? Iya. Ini salah nih. Bentaran, saya lari dulu ke unitnya Cerna. Waduh, mentang-mentang tetangga cari pertolongan. Jadi pada saat awal join, mungkin memang user dulu pada saat itu ya, cerita. Iya, benar. Dulu buat orang tua, habis itu setelah melihat efek dari produknya memutuskan untuk take off ya. Iya. Terus kan untuk serius kerjain, makanya bawa Cierna kemana, closing gede-gede sampai jadi master ya tahun lalu. Iya, tahun lalu. Iya, well done. Jadi sempat take off juga ya. Nah, cuma setelah take off itu tergantung kita nih mau terbangnya seberapa lama. Gitu. Apa yang bisa bikin orang bertahan? Karena untuk sukses di bisnis network marketing, apalagi sistemnya BioGreen, sistem paling simple, sistem binary, itu gampang. Orang pengen dapat income gede di awal itu gampang. Karena begitu dikerjain, langsung hasilnya kelihatan. Tapi seberapa bertahan hasilnya, dan kapan freedom-nya, itu tergantung pada satu hal lagi. Kita masuk ke topik yang kedua. Topik yang kedua, kita akan bicara mengenai dream atau impian. Apa sih impian? Ayo, teman-teman masih ingat nggak impian itu apa? Sunyi sekali nih. Impian itu apa, teman-teman? Lagi ngimpi, Lus. Mimpi ya? Ngimpi atau mimpi beda sama impian ya? Iya, betul. Apa itu impian? Wah, lupa semua training Pak Larry ini. Keinginan yang kuat sekali, yang ingin kita wujudkan. Yes, very good. Impian itu adalah suatu keinginan yang sangat besar, dan kita mau melakukan apapun juga asalkan halal untuk meraihnya. Jadi, impian itu melibatkan komitmen yang besar untuk berjuang meraihnya. Dan ketika kita berhasil meraihnya, kita bisa tersentuh secara emosi. Kayak ada yang mencapai peringkat tertentu, begitu naik panggung langsung, wah, lompat dia kayak bangga banget. Atau ketika mencapai kebeli rumah atau kebeli apa gitu, dia bisa sampai nangis gitu. Nah, ini benar-benar yang namanya impian, sebuah keinginan yang sangat besar dan kita bersedia melakukan apapun juga untuk mencapainya. Dan ketika berhasil, kita bisa tersentuh secara emosi. Nah, ini adalah impian. Teman-teman, apakah semuanya sudah memiliki impian? Sesuatu yang benar-benar pengen dicapai? Yes. Oke, satu yang punya impian. Yang 28? Yes, saya punya. Banyak. Yes. Nah, orang-orang yang berhasil mengerjakan bisnis network marketing itu adalah orang-orang yang punya impian. Ini bahan bakarnya. Jadi kalau Cierna bilang impiannya banyak, ya karuan hasilnya kayak sekarang gitu. Titik masternya juga banyak, karena impiannya banyak. Ya.
Nah, ini sama nggak sih dengan keinginan? Impian sama keinginan sama nggak, teman-teman? Beda. Bedanya apa? Ingin ya cuman kayak di mulut aja ya Lus ya gitu loh. Cuman ya kepingin ini, kepingin tapi nggak dikerjain. Kalau impian tuh kan bener-bener kita tuh kayak apa ya, from the bottom of the heart gitu loh. Maksudnya kalau nggak, Right. ya bener-bener sampai harus gitu. Gimana Harus caranya banget. tuh harus. Ya, Nggak bisa ditawar ya, Ci ya? nggak bisa ditawar. Oke, contoh. Kalau impian itu nggak bisa ditawar, kalau keinginan itu ya kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Contohnya misalnya orang ditanya, impian lo apa sih gitu? Ada yang bilang mungkin impiannya pengen beli mobil Pajero Sport. Nah, tapi kalau ternyata nggak kebeli gimana? Terus dia bilang kalau nggak beli ya udah gitu. Kalau kebelinya expander gimana? Ya nggak apa-apa. Itu keinginan apa impian? Keinginan. Yes, jelas itu cuma sekedar keinginan. Itu bukan benar-benar sesuatu yang dia pengen dapat sampai nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Itu cuma satu contoh. Jadi yang namanya impian itu nggak bisa ditawar-tawar. Nah, balik ke slide depannya. Banyak orang berharap ikut-ikut training, ikut-ikut seminar, baca buku, itu untuk mendapatkan motivasi. Ada malah yang secara terus terang mengatakan kepada upline-nya, ayo dong motivasi gue dong, gitu. Biar gue jalanin lagi, ayo motivasi gue dong, semangatin gue dong, gitu. Nah, ini adalah sifatnya eksternal. Nah, ada buku yang mengatakan motivation is bullshit. Sorry, kata-katanya agak kasar, ini beneran dari buku, buku bahasa Inggris ya. Jadi yang namanya motivasi atau eksternal, itu omong kosong. Kenapa? Karena setelah seminarnya selesai, belum sempat action, belum sempat dipraktekin, besoknya bisa-bisa semangatnya udah hilang, udah kempes. Jadi yang namanya motivasi itu sifatnya cuma sementara. Yang bikin orang berhasil tuh apa? Para pemenang atau para orang-orang yang sukses, yang berhasil, itu yang bikin mereka sukses bukanlah motivasi, bukanlah mereka sering mendengarkan podcast motivasi, mendengarkan YouTube motivasi, bukan itu, tapi karena mereka punya konsistensi dan disiplin sampai mereka mencapai impian mereka. Nggak ada acara ngedown, nggak ada acara kayak roller coaster gitu ya, naik, semangatnya nanti hilang, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, itu tidak konsisten, tidak disiplin, nggak jadi, nggak dapat momentumnya. Jadi, apa rahasianya mereka bisa konsisten dan disiplin? Rahasia mereka rata-rata adalah mereka punya motivasi yang sifatnya internal, punya impian. Impian itu harus dari dalam diri sendiri, nggak bisa minjem punya impian orang lain, nggak bisa nyontek punya upline, nggak bisa nyontek punya downline. Jadi harus cari dalam diri sendiri, kita tuh kepengen bangetnya apa. Nah, jalanin bisnis network marketing sama. Apa sih bedanya orang yang punya impian sama nggak punya impian? Kalau orang-orang yang punya impian, mereka akan yang namanya tantangan-tantangan itu akan dilewati begitu aja karena mereka berfokus pada impian-impian mereka. Ada rasa takut, ada rasa dihina orang nggak enak, semua perasaan itu bisa diatasi. Kenapa? Karena ada impian yang jauh lebih besar yang mereka fokuskan sehingga nggak berhenti mereka ngejalanin bisnisnya. Tapi kalau orang yang tidak punya impian, begitu papahnya bilang, udahlah lo nggak usah aneh-aneh, kerja aja yang bener, selesai kerjain bisnisnya. Begitu temannya bilang, udahlah lo ngerjain MLM lu, ntar teman-teman lo pada menjauh semua dari lo, langsung hilang. Itu kalau orang yang tidak punya impian. Nah, ini tergantung pada kita lagi, kita mau punya impian atau enggak. Karena punya impian atau tidak, itu 90% menentukan keberhasilan kita mencapainya. Nah, ini balik ke yang tadi, semua orang ingin sukses, tapi nggak semuanya benar-benar sukses. Kenapa nggak semuanya benar-benar sukses? Karena nggak semuanya punya impian, nggak semuanya punya keinginan yang begitu besar, yang bikin dia berkomitmen untuk berjuang. Ya. Jadi, orang yang punya impian itu benar-benar ingin sukses dan bersedia membayar harganya. Kalau memang harus presentasi, harus bikin daftar nama, 150 daftar nama, harus bikin janji, dalam satu hari misalnya bikin 10 phone call untuk bikin janji, kemudian dalam sehari 3 kali atau 2 kali presentasi, itu mereka benar-benar
yang punya impian benar-benar membayar harganya, benar-benar mau melalui prosesnya. Kita bisa lihat ya Cierna. Cierna itu nggak ada berhentinya dia prospek, karena impiannya juga banyak. Nah, nggak harus sama persis seperti Cierna, karena mungkin teman-teman punya impian yang berbeda dengan Cierna. Nah, 90% kesuksesan di MLM, ini dari buku juga, buku Freedom is Not Free, 90% kesuksesan di MLM ditentukan oleh impian dan sikap. Jadi bukan ditentukan oleh bakat, bukan ditentukan oleh skill, kemampuan presentasi, kemampuan leadership, bukan itunya. Banyak orang yang punya leadership yang hebat, yang punya kemampuan presentasi yang hebat, punya kemampuan handling objection yang hebat, tapi tidak punya impian, maka dia bisa kandas di tengah jalan, bisa lupa. Gue ngapain yang ngerjain ini gitu. Akhirnya ya udah ngapain jungkir balik lagi karena memang nggak ada impiannya yang dikejar. Dan yang kedua karena sikap. Sikap itu attitude yang sudah kita bahas 1 minggu atau 2 minggu yang lalu ya mengenai sikap attitude di business network marketing yang kayak apa aja sikap yang kita bahas, sikap yang dibutuhkan untuk sukses. Gawat ini pada lupa semua ya. Salah satunya teachable. Nanti kalau lupa lihat lagi linknya ya. Link sikap yang dibutuhkan, karena memang ikut training 1 kali untuk topik yang sama, paling ingatnya itu 1-2 hari, kalau kita tidak menduplikasikan atau mentraining lagi tim di bawah kita. Jadi kalau kita cuma dengar doang, itu absorb-nya cuma sekian persen, kita absorb, kita catat, absorb-nya sekian persen, kita absorb, kita catat, kita praktekin, absorb sekian persen lebih tinggi lagi, udah dipraktekin, terus diajarin lagi ke downline, itu baru absorb lebih banyak. Sama kayak baca buku, kalau baca buat diri sendiri, itu cuma sebentar doang lupa. Jadi teman-teman, banyak yang, ini reminder juga, banyak member-member yang udah beberapa kali ikut training, kalau ada training itu suka nanya, topiknya apa ya, Lus? Bukan nggak boleh nanya gitu, cuma ketika kita memilih menunya, kalau udah pernah dan kalau udah pernah ikut topik tersebut, rasa nggak butuh lagi, itu sayang sekali. Kenapa? Karena sekali kita ikut training, ini udah terbukti, begitu ditanya, bisa jadi udah lupa, padahal baru 2 minggu kan. Sama kayak baca buku juga, udah pernah baca gitu ya. Kalau udah bacanya 10 tahun lalu, pasti udah nguap semua. Nah, ini juga ya, impian dan sikap. Kenapa perlu punya impian, terutama di bisnis network marketing? Kalau di kantor-kantor, kerja di kantor, mungkin nggak perlu punya impian ya, nggak diajarin punya impian. Kenapa di bisnis network marketing itu perlu punya impian? Beda sama di kantor. Teman-teman, coba kepikiran nggak, kenapa sih di bisnis network marketing berulang kali diajarin harus punya impian? Karena bahan bakarnya impian. Yes, bahan bakarnya Kalau impian. di kantor kan nggak kerja SP, dimarahin. Ini siapa yang marahin? Betul, ada pecutnya ya. Kalau nggak presentasi, kalau sales ya di kantor, diam-diam aja di kantor, nggak presentasi. Wah, bosnya bisa nanya, tuh kenapa lu nggak keluar-keluar? 1 hari kan minimum harus 4 kali sales visit, harus customer visit. Ini kenapa diam aja di kantor? Sehari, 2 hari, nggak lama juga kena SP. Tapi kalau di bisnis network marketing, kita nggak presentasi, siapa yang SP-in kita? Nggak ada. Makanya itu kita memang harus punya impian supaya bergerak terus. Dan selain itu, bisnis MLM itu modalnya kecil. Jadi, kalau orang cuma modalnya 2 juta, itu tidak cukup besar untuk bisa memotivasi dia sehingga tidak mudah menyerah. Orang akan dengan mudah berpikir, udahlah modalnya cuma 2 juta, anggap aja gue beli produk, gue konsumsi, gue sehat, selesai. Nggak harus banget untuk ngerjain bisnisnya, karena modalnya terlalu kecil ya. Beda sama orang bisnis, modalnya dia udah keluarin ratusan juta. Mungkin dia akan berusaha lebih keras supaya nggak bangkrut. Tapi di bisnis MLM kan ya nggak mungkin bangkrut. Modalnya juga nggak bisa gede kan, nggak gede-gede banget. Paling 20 juta udah keren. Udah platinum. Dan betul seperti kata Kotim tadi, nggak ada bos, jadi nggak takut dimarahin, nggak takut dipecat. Kalau nggak punya impian, ya udah nggak jalan. Definitely nggak jalan. Nggak ada yang ngomelin. Upline-nya juga nggak bakalan ngomelin. Dan hanya orang-orang yang punya impian lah yang bisa bertahan dan terus berjuang di bisnis MLM. Nah, kalau impian kita besar, semakin besar impiannya, kalau kata Cierna banyak impiannya, atau semakin besar impiannya, maka masalah atau tantangan itu rasanya semakin kecil. Kalau impiannya kecil, yang ada masalahnya berasa jadi gede. Jadi impiannya sebaiknya sesuatu yang benar-benar kita pengen, yang besar banget. Dan impian itu, ada buku yang bilang, kalau impian itu semacam obat bius. Jadi ada masalah-masalah itu jadi nggak gitu terasa. Bukan obat bius in a negative way ya. Obat bius dalam arti yang positif. Kalau orang operasi nggak dikasih obat bius kan mabok juga nahan sakitnya.
Nah, ini juga kita ketemu tantangan-tantangan, jadi relatif tidak terasa kalau ada impian. Oke. Nah, impian sendiri itu ada 3 tahapan. Teman-teman bisa untuk berkaca ya pada diri masing-masing, teman-teman sudah pada tahap impian yang mana. Jadi impian itu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah alasan memulai. Pada saat kita memulai bisnis ini, banyak yang awalnya cuma pakai produknya, atau cuma ikut teman, atau nggak enak sama teman yang nawarin, atau nggak mau ketinggalan aja, kayak, oh lagi happening ya, lagi rame ya, gue ikut deh, biar nggak ketinggalan. Siapa tahu sukses. Nah, ini hanya alasan untuk memulai, akhirnya dia join. Tapi, kalau cuma sekedar ikut teman, nggak mau ketinggalan, siapa tahu sukses, ketika ketemu tantangan-tantangan dan dia tidak berkembang, impiannya hanya seperti itu, maka dia nggak bisa berhasil, nggak bisa take off di bisnis ini. Harus berkembang menjadi alasan yang kedua, alasan untuk bertahan. Alasan untuk bertahan tuh misalnya apa sih? Misalnya, aduh udah jalanin bisnis ini udah 6 bulan, kayaknya udah nyaman ya sama komunitasnya, udah suka sama teman-temannya, suka sama orang-orangnya, udah merasa dekat dengan upline, sama downline, support sistemnya juga udah nyaman, yang namanya tiap Senin pasti ada dikasih makan, yang namanya tiap Selasa pasti ada Semkes, yang namanya tiap Rabu pasti ada BOFH, yang namanya Jumat 2 minggu sekali pasti ada training Pak Leri, udah nyaman nih, udah comfort zone. Itu bisa jadi alasan untuk bertahan. Udahlah, gue udah happy kok di BioGreen. Sebatas bertahan. Bisa take off nggak? Bisa freedom nggak? Nggak bisa. I'm sorry to say, tapi belum bisa. Jadi kalau alasan untuk bertahan aja, itu tidak cukup untuk bisa take off atau bisa freedom, mencapai financial freedom, time freedom di bisnis ini. Nggak bisa yang didiemin bisnisnya terus, passive income jalan terus. Hanya dengan alasan kedua. Gimana caranya supaya bisa benar-benar take off, dapat momentumnya? Harus punya tahapan impian yang ketiga. Jadi impian kita harus berkembang. Bukan berarti di awal harus langsung impian level 3. No. Karena banyak orang yang join itu memang belum punya impian level 3, tapi baru dari level 1. Kalau udah mulai kerjain, naik dia ke level 2. Tapi kalau nggak naik ke level 3, nggak bisa berkembang. Maka kalau kita mau freedom di bisnis ini, kita harus masuk ke impian yang ketiga. Tahap impian ketiga yaitu kita punya impian yang mendesak. Mendesak maksudnya apa? Ada batas waktunya. Dan impian itu, seperti yang tadi definisinya, harus sesuatu yang benar-benar kita mau. Benar-benar kita mau. Bikin kita keluar dari zona nyaman, yang sampai bikin kita merasa bersalah kalau kita nggak ngerjain bisnis ini. Sehari aja kita nggak kerja, itu kita udah merasa, aduh sayang ya waktunya, wasted, kebuang. Sampai kayak gitu. Itu baru berarti kita sudah di tahap impian yang ketiga. Tahap impian yang mendesak. Siapa teman-teman yang sudah pada tahap ini? Coba aku mau stop share dulu. Aku. Ya, Ci Erna. Yang lain mungkin ada lagi yang punya impiannya sudah di level 3. Ci Ita udah level 3 belum impiannya, Ci Ita? Baru bertahan kayaknya. Oke. Kalau tahun depan mau mencapai master, mau improve, berarti harus naik impiannya, Ci, ke level 3. Harus dicari, kepengen banget apa. Ya, harus. Yeah. Nah, di level 3 ini, kita juga akan keluar dari comfort zone. Yang akan kita lakukan bukan hanya rutinitas yang begitu-begitu aja, tapi kita melakukan lebih lagi. Pastinya. Wah, Cilinda, aku udah, katanya. Yes, very good. No wonder hasilnya seperti sekarang. Momentumnya dapat. Kenapa? Karena impiannya itu terlalu besar untuk dipatahkan oleh rasa takut, oleh rasa malas, oleh rasa segen, oleh rasa lain-lain ya. Kalau nggak dapat uang, sakit gigi, kata Cilinda. Tepuk tangan buat Cilinda. Dia tiap hari harus dapat SMS, kalau nggak sakit gigi. Sakit gigi lebih sakit dari sakit hati lagi. Aduh. Siapa yang kalau nggak dapat SMS, tenang-tenang aja? Nggak ada yang jawab. Siapa yang harus banget dapat SMS tiap hari? Saya. Oke, harus banget. Nggak bisa dikalahkan. Iya. Harus. Iya. Kalau nggak dapat SMS itu rasanya, aduh, gawat sekali ya. Iya, langsung dunia mau runtuh. Seluruh dunia mau runtuh. Yang lain gimana nih? Yang lain ini ditanya apapun nggak jawab ya. Nggak apa-apa, tidak dipaksa. Aku share screen lagi. Sampai nggak takut sama COVID, kata Cierna. Oh my God. Ya nggak gitu juga sih, Ci. Tetap pakai masker sih. Segitu besar impiannya sampai COVID aja dia nggak takut ya. Luar biasa, Cierna.
Jadi, ini teman-teman, hari ini kita bisa berkaca pada diri masing-masing. Kenapa sih kita belum freedom? Kenapa sih kita belum punya leader-leader yang mandiri? Kenapa sih kita belum punya passive income yang kita merem tiap hari juga income itu pasti datang terus? Kemungkinan besar jawabannya adalah teman-teman belum punya impian. Belum punya sampai yang level 3 impiannya, baru level 1 atau level 2. No wonder kalau hasilnya juga begitu-begitu aja. Dan kalau kita tidak berkembang, impian kita tidak bergerak ke nomor 3, maka ini hanya masalah waktu, teman-teman bisa lupa tujuan awalnya sebenarnya apa ngerjain bisnis ini. Dan dengan mudahnya stop juga ngerjainnya. Alhasil, passive income-nya bye-bye juga. Padahal BioGreen ini bisa dibilang adalah bisnis network marketing dengan payout terbesar yang memungkinkan kita mengerjakan dengan waktu 5 tahun aja teman-teman sudah bisa financial freedom. Passive income-nya jalan terus. Kalau dikerjainnya serius, 5 tahun aja, nggak perlu 10 tahun, 20 tahun, seperti sistem di network marketing lainnya yang lebih sulit untuk mendapatkan freedom. Nah, di sini sistemnya binary dan very easy, very simple untuk dapatkan freedom kalau kita konsisten kerjainnya 5 tahun aja. Oke. Nah, berikutnya, impian itu harus dilindungi. Kenapa impian harus dilindungi, teman-teman? Emang ada ancaman apa terhadap impian kita? Banyak yang mau Supaya- Supaya nggak mudah Supaya menyerah. tidak goyah, Yes. Supaya nggak goyah, supaya nggak lupa, tidak tergantikan. tidak tergantikan, oke. Dan banyak orang di sekitar kita yang Banyak setan di luar sih, terus. betul sekali, Koyong. Banyak godaan setan yang terkutuk di luar untuk melupakan impian kita. Jadi bagaimana cara melindungi impian kita? Impian itu, kalau kita punya impian yang besar, itu kan nggak mainstream ya, anti-mainstream. Sehingga keluarga kita sendiri pun kebanyakan tidak mensupport. Aku juga dulu di rumah sama. Papa, mama semua nggak support, berhenti dari kerja, resign. Gila lu ya. Malah kena omel ya. Jadi, bagaimana caranya supaya kita melindungi impian kita? Waktu itu aku pengennya punya rumah sendiri atas nama sendiri, ngotot banget harus punya rumah, biar bisa out, tanpa ada rasa takut diusir dan lain-lain. Nah, ini harus kita benar-benar tulis ke dalam kita punya dream book. Dream book ya, teman-teman. Ini reminder lagi, karena banyak yang ikut training, oh iya, punya dream book, suruh terusin di rumah, dan nggak diterusin. Nah, ini reminder, dream book itu ketika sudah tercapai juga harus di-renew, harus diperbaharui terus. Nah, tiap tahun aku juga memperbaharui impian aku. Bukunya juga tiap tahun ACE kan bukunya ganti, karena pasti habis. Udah dipakai catatan kerja-kerja. Jadi, selalu bikin gambar dream yang baru lagi, ini udah dream yang baru. Masukkan ke dalam dream book ya. Terus, yang namanya impian itu, reminder harus spesifik. Banyak orang impiannya itu tidak spesifik, secara angka nggak jelas, sehingga mencapainya aja nggak jelas gitu, gimana cara mencapainya kalau secara angka aja nggak jelas. Pengen punya rumah gitu, nggak tahu rumahnya yang diinginkan tuh rumah yang kayak apa. Rumah 300 juta, rumah 500 juta, rumah 1M, rumah 5M, atau rumah kayak apa. Nah, jadi harus spesifik, malah lebih baik lagi kalau kita bisa cari gambar yang mewakili. Supaya apa? Supaya kita gampang visualisasinya. Visualisasi ini harus tiap hari. Visualisasi ya. Jadi yang namanya impian itu harus didesain. Nggak tiba-tiba ada sendiri. Harus didesain. Nah, ada buku yang bilang, segala sesuatu itu tercipta 2 kali. Dalam pikiran dan dalam dunia nyata. Siapa yang pernah baca buku ini? Lupa. Oke. lupa judulnya apa, tapi tahu. Secret. Ini The Secret kok. Secret kok. Oh iya, betul. Iya. Segala sesuatu itu tercipta 2 kali. Jadi kalau di pikiran kita udah bisa visualisasikan, maka itu akan lebih mudah untuk tercipta juga dalam dunia nyata. Tapi kalau di pikiran aja nggak pernah ada, ya lebih susah juga untuk terjadi di dunia nyata. Jadi yang lebih gampang aja dulu, di pikiran aja dulu. Kan ini nggak perlu bayar kalau dalam pikiran. Ini udah setengah jalan. Tinggal kita seberapa keingin itu. Kalau kita udah punya impian yang kita gambar, terus kita lihat terus tiap hari, maka itu kita akan tambah dekat ke impian kita. Jadi berasanya tuh normal aja kalau kita mencapai. Tapi kalau impian itu kita kayak jarang-jarang dilihat juga, ya rasanya jauh aja terus. Nah, ini contoh. Teman-teman mungkin ada yang mau sharing dulu impiannya. Cierna mungkin mau sharing, Cierna?
banyak banget ya. Salah satunya yaitu punya apartemen besar, Lus, karena kepingin bisa ajak mami ke sini, ya kan. Sama kalau keluarga datang tuh, aku pingin banget gitu loh, bisa kena semua. Maksudnya semua bisa datang semua. Kalau sekarang kan cuma maksimum 2. Jadi kalau ada yang mau datang lagi ditolak karena nggak cukup, itu loh. Itu terus sakit banget di hati. Ya, impian itu kadang-kadang bisa sesuatu yang kita ingin banget atau sesuatu yang kita nggak ingin. Yang kita nggak ingin sampai itu terjadi, makanya kita harus melakukan sesuatu supaya itu tidak terjadi. Nah, Ci Erna ini nggak kepengen nolak-nolakin keluarga mau datang karena alasan nggak cukup tempatnya ya, Ci ya? Ya. Itu kalau diungkit-ungkit tuh jadi nangis itu, Lus. Oh, oke. Ada yang mau ungkit-ungkit Ci Erna? Boleh diperjelas, Ci? Diungkit aja, diungkit biar nangis. Nangisan. Bolak-balik lu sih ngeliat aku nangis. Ya. Very good. Kotim mau share mungkin impiannya? Impian saya sih sederhana ya. Jadi pengen lihat istri saya happy gitu ya. Jadi dulu, karena ingat dulu waktu awal-awal married tuh kami berdua kan kebetulan senang jalan-jalan gitu. Senang jalan. Cuma istri saya lebih senang daripada saya. Nah, waktu itu sempat kepikiran kayaknya seru nih kalau bisa tiap tahun bulan madu berdua pergi kemana gitu ya. Ya kemudian ya itu gara-gara utang kan nggak bisa kan. Mau jalan-jalan susah gitu, nggak berani. Keluar rumah aja udah keluar duit. Jadi waktu itu sempat jalan-jalan ya waktu dia habis operasi. Jadi orang tua yang kasih duit sih waktu itu, udahlah daripada lu stres nih, kasih duit jalan. Jadi waktu itu ya ke Malaka, sekalian check up gitu ya. Tapi ya itu very momen yang indah banget gitu ya. Jadi pingin ngulang lagi gitu. Good. Jadi, pingin lagi. Tapi kali ini ya kalau bisa anak-anak juga ikut lah. Oke. Honeymoon tiap tahun ya? Iya. Sama keluarga kali ini honeymoon tiap tahunnya. Iya. Sebenarnya Honeymoon sekali, keluarga sekali. Jadi 2 kali. 2 tahun ini udah tercapai lah kok ya. Kan udah ke Jepang. Iya. Udah Anak-anak belum. Ya, nambah ya. Bagus impiannya nambah sama keluarga. Nah, yang kayak gitu teman-teman. Jadi ada sesuatu yang dikejar pada saat kita ngerjain ini. Gitu. Ada lagi yang mau share impiannya? Bu Angki, mana Bu Angki? Ya, Lus. Ya, Bu Angki share dong, Bu Angki impiannya. Impian saya sebetulnya belum terlaksana sih, Lus. Iya, Ci. Kalau udah terlaksana bukan impian, Ci. Ci jadinya Bu Angki. Anak keluar negeri, tapi memang belum sih. Tahun depan dia mau keluar negerinya kalau bisa. Oke. Nah, kalau impian itu nggak pakai kalau bisa, Bu Angki. Harus bisa. Harus bisa ya, Lus. Ya. Kita plan, kita desain. Gimana caranya? Kita breakdown berupa goal-goal jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sehingga impian itu pasti akan tercapai. Amin. Ya, Lus. Kalau nggak direncanakan, nggak di-breakdown jadi goal, maka itu bukan impian lagi namanya. Mimpi. Sama-sama dream sih bahasa Inggrisnya, tapi mimpi. Ya, itu salah satu ya. Itu bagus sekali kalau sudah punya impian. Tinggal diperkuat lagi. Jadi ketika itu ditulis dan kita visualisasikan setiap hari, maka kita akan jadi benar-benar trust, benar-benar yakin itu bisa tercapai. Ini salah satu cara kita memvisualisasikan impian. Ini aku share. Yang belum punya impian mungkin bisa jadi terinspirasi, mungkin bisa jadi kepikiran sebenarnya diri masing-masing sukanya apa ya. Nggak perlu copy-paste ini karena ini agak anti-mainstream. Jadi, impian-impian aku banyak yang sudah tercapai lewat BioGreen. Kayak punya mobil yang enak, udah. Terus punya rumah sendiri, udah. Kelebihan malah. Bukan cuma punya rumah sendiri, tapi punya beberapa aset. Karena memang tahun lalu aku goalnya adalah punya aset senilai 10 miliar untuk mengenerate passive income. Sehingga ketika aset 10M itu udah di tangan, aku bisa dapat uang sewa dan lain-lain, dan bisa melakukan apapun. Tidak wajib banget untuk mengerjakan sesuatu hanya untuk bertahan hidup. Karena dengan punya aset 10M, kalau teman-teman hitung ya, kita tuh bisa dapat uang sewa minim-minim 40 juta sebulan. 40 juta sebulan buat aku yang gaya hidupnya
biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu hedon, nggak branded, nggak apa, 40 juta sebulan itu udah bisa bertahan hidup, bisa cukup. Jadi untuk passive income, untuk financial freedom itu udah tercapai, time freedom juga udah tercapai. Nah, kalau kita nggak berkembang lagi, maka kita akan jadi bingung, ngapain lagi gue ngerjain bisnis ini, ngapain lagi tiap Senin gue harus ngasih training, ngapain lagi setiap Selasa gue mesti ikut seminar kesehatan, setiap Rabu harus ikut BOFH, setiap Jumat harus ikut training, ngapain gitu loh. Kan udah tercapai semuanya. Ketika kita sudah merasa nyaman dan mencapai semuanya, maka tidak ada alasan lagi buat kita untuk ngerjain kan. That's why impian itu harus diubah. Nah, ini aku bikin lagi impian buat tahun 2021. Jadi impian aku pendek-pendek, memang cuma setahun, makanya kerjanya juga cepat, larinya sprint-sprint. Jadi impian aku adalah, karena aku sukanya jalan-jalan, jadi aku pengen full-time traveling on van. Jadi kemarin-kemarin ini traveling itu cuma backpacking like 2 minggu, 1 bulan, kan teman-teman tahu sendiri ya, kalau traveling, lu sih ngilangnya paling sebulan gitu ke luar negerinya. Tapi ini benar-benar pengen full-time traveling, dan nggak kepengen kayak check-in di hostel backpackers lagi. Tapi pengen benar-benar ada tempat yang setahun di jalan itu udah ada tempatnya gitu. Jadi pakai van, pakai karavan ya kalau orang-orang bule ya. Cuma nggak segede karavan yang di derek-derek itu. Cukup pakai yang model-model sprinter gitu lah, Mercy sprinter gitu. Nah, terus ngapain nanti di jalan? Setahun emang nggak bosan? Nggak, karena ada yang mau dikerjain. While blogging and vlogging. Blogging itu kita bikin kayak website gitu. Ketika traveler ya, kalau jalan-jalan, mereka bikin tips-tips, bikin van tour, bikin apa-apa segala macam, kasih advice. Itu kalau memang banyak followernya, itu bisa jadi tempat ngiklannya perusahaan-perusahaan yang menjual barang. Misalnya orang yang jual tenda, orang yang jual sepatu sport, orang yang jual alat hiking dan lain-lain, itu bisa ngiklan di situ. Jadi blogging itu bisa menghasilkan duit. Vlogging juga di YouTube juga menghasilkan duit dari subscriber yang nonton, views itu menghasilkan ads, menghasilkan duit iklan. Nah, terus dapat passive income dari aset-aset. Terus bisa traveling, nah, dari aset, traveling, ads. Jadi jalan-jalannya menghasilkan duit. Coba, jalan-jalan udah hobi menghasilkan duit lagi, kan asik ya. Dapat duit dari iklan juga, dari network marketing pasti masih jalan juga. Tetap kasih training juga di jalan. Terus mau nulis buku juga, sambil belajar bahasa asing juga di jalan. Karena ini kan lebih santai, banyak kesempatan untuk relaxing, kayak misalnya parkir di tepi danau, mungkin 3 hari, 4 hari, nongkrong di situ, menikmati, kan. Gitu. Nah, ini benar-benar bukan cuma sekedar aku tempel gambarnya begini aja, aku udah prepare. Ini teman-teman mungkin bisa jadi idea juga ya. Jadi yang namanya kita punya impian, kalau cuma begini doang, ini jauh mencapainya. Kita harus breakdown jadi goal. Nah, meskipun ini belum selesai, aku bisa share sedikit persiapannya apa aja untuk mencapai itu selama setahun ke depan. So, teman-teman tahun depan nanti, setelah setahun dari sekarang, tahun depan Lucy ngilang nih, setahun jalan-jalan. Oke, ini ada preparation-nya ya. Harus bikin apa? Harus bikin International Driver's License, SIM, bikin SIM internasional. Terus begitu nyampe, rencananya touringnya ini setahun pertama aku keliling China mainland ya, daratan China. Jadi harus bikin visa untuk 1 tahun. Nantinya ketika ini udah selesai, aku mau explore lagi perjalanan ke Eropa lewat darat juga, jadi lewat Rusia, terus Eropa Timur, terus turun sampai ke Eropa Barat, sampai ke Portugal di ujung. Udah Spanyol, Portugal, itu semua bisa dilakukan lewat darat. Dan sudah ada yang melakukan, orang Indonesia itu ada kakek nenek, 1 pasang, yang sudah melakukan pakai mobil Fortuner. Mereka udah sampai Barcelona. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Cuma kalau pakai Fortuner itu kan berarti nginep-nginepnya, kalau di mobil kan nggak enak. Nah, kalau kita punya van yang gede, yang proper, ada kamar mandi dan lain-lain, pasti kan lebih enak ya. Gitu. Jadi ada, nah ini activity juga apa yang mau disiapin. Jadi selama kegiatan setahun itu, hari-harinya mau ngapain udah disiapin. Terus van-nya mau merek apa, ini aku udah compare juga sih, ada antara Sprinter, antara ada merek Italia juga, ada yang lain-lain. Udah compare, tinggal cek nanti ke showroom-nya. Belinya nanti di China, karena lebih murah daripada di Indo. Terus, item-item yang harus ada di sana. Kayak dari segi safety-nya, mesti punya tongkat yang nyetrumin orang, dan lain-lain, itu mesti siap. Budgetnya, timetable-nya, kapan mesti
mesti kekumpul dana berapa, itu udah harus disiapin. Ini udah disiapin juga sih sebenarnya, kayak financial planning-nya. Kebutuhan pokok di sana apaan aja, kira-kira ngabisin duit sebulan berapa 20 juta, terus ya semuanya udah disiapin lah. Sehingga udah pasti dalam 1 tahun udah kebeli van-nya, dan udah siap dananya untuk setahun jalan-jalan. Udah ada juga dana daruratnya. Gitu. Jadi semuanya udah disiapin, rutenya nanti disiapin juga lewat mana, YouTube channel-nya udah disiapin juga, bahkan YouTube channel-nya juga udah dibikin. Ini aku udah bikin YouTube channel-nya. Di sini about-nya juga udah ada. Jadi bener-bener yang mau nyari duit lewat YouTube pakai ini juga bisa gitu. Juga bisa tercapai. Nggak cuma pengen-pengen doang, tapi abis itu, oh iya ya, lupa videoin. Oh iya ya, sayangnya nggak dari awal ya bikin beginian gitu. Jadi bahkan konten-kontennya juga udah disiapin. Nanti kontennya dari mana? Misalnya introduction, terus kita dapat duitnya dari mana? Ini sekalian promosi bahwa kita dapetin duitnya itu dari network marketing, namanya BioGreen. Sekalian promosi, jadi di jalan pun masih bisa closing, teman-teman. Bahkan bisa closing orang-orang dari seluruh dunia. Terus, we bought made in China van, ini belum ada yang bikin kayak gini. Rata-rata yang bikin van kayak gitu, orang-orang Kanada, orang Amerika, sama orang Eropa. Dan rata-rata kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, ini kalau ada Asia bikin begini, terus truknya van-nya made in China, ini kan sesuatu yang unik gitu. Jadi, udah disiapin semuanya, di breakdown kayak gini, bikin website-nya namanya apa, terus apps yang harus disiapin apa aja, cari tempat parkir untuk kendaraan segede gitu, di mana aja, itu udah di-research semuanya. So that's how we work on our dream. Itulah apa hal-hal yang kita lakukan untuk impian kita gitu. Aku juga udah cek bagaimana cara masang insulasi, karena di negara 4 musim itu kalau nggak pakai insulation yang tepat, ini Koyong paham banget insulation yang di dalam sini, biar suara nggak masuk, biar kalau hujan nggak keruntung, biar kalau dingin, winter ya, di luar minus 20, kita di dalam nggak beku. Nah, pipingnya juga, kalau kita cuma ala-ala yang kita standar-standar aja di sini, nggak bisa, karena ada yang sudah lakukan seperti itu, ternyata cadangan airnya jadi es. Nggak bisa dipakai mandi, semua sepipa-pipanya beku. Kan nggak lucu kalau udah kayak gitu. Ini ada kitchen-nya segala ya. Ini seru loh, ada kitchen. Ada kamar mandi dalam. Gitu. Nah, ini yang namanya working on our dream. Teman-teman, apakah ada yang sudah melakukan seperti ini? Belum sedetil itu, Lus. Belum sedetil itu ya? Kalau kita lakukan sedetil ini, cepat kok mencapainya. 1 tahun achieve. Gila, keren banget sih, keren. Terima kasih Cirita. Ayo Cirita juga bikin. Nanti kalau bingung aku bantu. Karena aku udah terbiasa bikin ini dari dulu, dari kecil. 1 tahun cuy, 1 tahun jalan-jalan. Ya. Dan setahun itu cuma yang mainland China sih, yang cuma Cina daratan doang. Karena Cina itu luas banget kan. Tapi setelah 1 tahun itu mau Eropa. Luar biasa. Nanti dalam perjalanan Koyong bisa datang. Kita ketemu di mana? Gitu. Bisa ngerasain hidup di van. Nanti balik-balik udah bawa Lucy kecil ya. Apa itu Lucy kecil? Iya, Lucy kecil dong. Kecil-kecil banyak itu. Lucy kecil tuh gue maksudnya. Bener. Itu Lucy kecil juga itu. Lucy kecil tuh gue. Oh iya, bener ya, Lucy kecil. Lucy kecil. Boleh lah dibawa-bawa, boleh lah. menerima kunjungan ya, menerima Iya, kunjungan. betul. Kalau aku cuman baru desain apa, bayangin kalau ada desain rumah bagus gitu, Lus. Ya. Impian gua dong, jago, Lus. Apa tuh, Koyong? Oh, nggak ada yang ngalahin, Lus. Apa tuh? Coba sharing. Impian gua cuma 1 nih, Lus. Ya. Waduh, menyamakan diri dengan company-company besar. Weh. Wih, mana nih? Nggak bisa share nih. Oh, mau share ya? Ya, 1 halaman aja, Lus. Oke, silakan. Yes. Screen. Mana nih? Wah. Tuh, ini impian saya, Lus. Yes. Lahir miskin hingga menjadi miliuner, asli. Iya. Jadi di sini kan saya lihat memang kita punya cita-cita ya. Kalau dulu memang benar nih, cita-cita kayak mau jalan-jalan luar negeri. Kan dulu kan pernah sering dibayar di kantor.
Cuman nggak bisa sampai lama, sebulan, sampai buat main-main doang, bukan buat kerja gitu ya. Nah, semua udah dapat nih dari BioGreen kan. Nah, udah dikasih gitu. Terus kemudian ya pengen happy-happy, pengen beli apa, pokoknya apa-apa aja mau dibeli bisa gitu kan. Ya. Mau sampai kamera moto aja, hobi aja sampai ratusan juta gitu kan. Nah, sekarang saya punya impian yang lebih besar lagi. Jadi, gua tuh pengen, karena sekarang ini kayak anak gitu ya, saya ngelihat bahwa teknologi sekarang itu benar-benar menjauhkan orang gitu. Bukan kayak orang lagi, sesama tetangga aja mungkin nggak ngomong gitu kan. Kita sama-sama duduk di kereta, sama-sama duduk di rumah sakit, nggak pernah ngobrol satu sama lain kan. Nah, ini kita mau rubah nih ini makanya saya lagi bikin chat aplikasi ini, aplikasinya ini nanti sejajarkan dengan ini nih, WhatsApp. Jadi nanti menggantikan semua WhatsApp yang ada. Di aplikasi Klopin ini yang lagi saya develop, ini nanti akan disejajarkan dengan WhatsApp. Dan cita-citanya nanti mudah-mudahan dibeli sama Facebook juga. Asik. Kalau WhatsApp dibeli sama Facebook, jadi nilainya sekitar 129 triliun gitu kan. Kalau kita bisa diakuisisi juga harganya luar biasa ya. Ini cita-cita yang besar banget ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah, ya gitu tadi, aplikasinya apa yang bedakan dengan Facebook, dengan WhatsApp? Kalau WhatsApp cuma chat biasa, orang yang nggak kenal gitu ya. Kalau yang di Klopin aja ini benar-benar ngebantu orang, mendekatkan orang yang sudah dekat sebenarnya. Jadi kalau kita dengan sekeliling kita, dengan orang-orang yang bekas alumni sekolah, dengan tetangga, dengan orang-orang di kereta, dengan orang di mana, misalkan ini sekarang kan orang MLM dan orang asuransi mau deketin orang kan susah banget tuh. Begitu dia mau ngajak ngomong, asuransi, udah males banget orang ngomong kan. Kartu kredit, udah males. Tapi kalau dengan aplikasi ini, orang bisa chat sepuasnya dan sudah difilter berdasarkan kriterianya mereka. Misalkan cara ngomongnya, tipe di ISC-nya itu apa ini yang cocok. Misalkan orang I ketemu dengan orang I, otomatis kalau ngobrol kan nyambung tuh. Nah, ini sudah difilter by aplikasinya. Dan kita bisa ngebantu di aplikasi ini juga untuk ruang curhat. Jadi kalau orang sekarang lagi sedih, susah, seneng, marah-marah, mau curhat, maki-maki kan nggak mungkin. Kayak Lucy, saya pikir kan nggak mungkin terus selalu happy ya, Lucy ya. Iya Pasti dong. ada emosinya kan. Mau maki-maki, pasti juga pernah gitu kan. Tapi mau maki-maki di mana? Nggak mungkin juga di Facebook atau Instagram kan. Kita jualan gitu. Sama siapa nih? Sama Alvin? Nggak mungkin juga. Ntar dia balasan marah sama kita. Sama siapa ini kan nggak bisa. Nah, kita sediain nih. Di aplikasi kita disediakan ruang curhat. Ruang curhatnya itu bisa private, bisa di-share tapi tanpa nama. Jadi kita mau orang lain lihat, bisa lihat curhatan kita, tapi mereka nggak bisa tahu ini siapa gitu. Jadi kita bisa sepuasnya mau ngomong apapun, yang curhat, sedih, seneng, susah, semua bisa di-record dan kita punya recordnya semua nanti gitu per bulan. Nah, ini yang saya mau bikin ya. Aplikasinya lagi saya bikin ya. Tujuannya apa utamanya? Benar-benar ngebantu orang-orang yang teman-teman kita sekarang kayak MLM, kayak asuransi yang susah untuk nyari prospek, susah untuk ngobrol sama orang. Anak-anak sekarang anak-anak zaman now ini ya, kalau ketemu temennya cuma say hi doang, hi gitu doang. Tapi nggak ngobrol, nggak apa, disuruh ngobrol nggak mau juga gitu. Nah, dengan aplikasi ini mereka kan mau chat. Kenapa mereka mau chat? Dengan hanya chat aja, kita kasih poin. Nah, poinnya nanti dikumpulin, boleh untuk pembelian voucher. Nah, kita paksa juga mereka untuk bertemu face-to-face gitu ya. Kalau mereka bertemu face-to-face, kita langsung issue voucher nanti, potongan untuk makan di mana gitu. Nah, ini yang kita lagi launching. Ini impian saya, Lus. Oke. Kalau sampai ini terwujud, ya ini bagus ke seluruh dunia. Thank you, Lus. Ya. Mantap. Ya, amin. Doain ya. Mantap, Pak. Doain, Mbak. Siap. Pasti didoain. Ya, amin. Amin. Sip. Ya, segitu pentingnya impian, teman-teman. Kenapa Koyung juga bisa berhasil dulu waktu di karirnya, karena memang tipikalnya Koyung itu ada sesuatu yang dikejar, ada ambisi atau ada impiannya. Kalau kita tidak punya impian, apa hasilnya? Ini ada survei dari Harvard Business School yang udah datang ke acara ACE yang di Bali tahun lalu. Aku sempat share juga mengenai statistik ini. Jadi, tahun 1979, Harvard Business School mengadakan survei kepada mahasiswa-mahasiswa S2-nya. Nah, ternyata dari yang disurvei, 80% itu nggak punya impian. Bayangin, orang Harvard ya. Tahun 1979, di survei itu, 80% dari mahasiswa Harvard Business School itu tidak punya impian. 80% itu artinya mayoritas.
orang udah masuk Harvard itu kan udah dapat disortir banget ya, udah susah banget masuk sekolah itu, ternyata 80%-nya nggak punya impian. 13%-nya punya impian tapi nggak ditulis, cuma ngawang-ngawang doang. 3%-nya punya impian dan ditulis. Jadi benar-benar segelintir banget orang yang punya impian dan ditulis. Nah, ternyata 10 tahun kemudian dicek kembali orang-orang yang sama. Si mahasiswa-mahasiswa S2 itu yang 10 tahun sebelumnya sudah ditanya punya impian apa kagak ya. Ternyata 10 tahun kemudian, orang-orang yang nggak punya impian itu, income-nya cuma sekian, X gitu ya, katakan X. Si orang-orang yang punya impian tapi nggak ditulis, punya impian doang tapi nggak ditulis, income-nya 2 kali lipat. Lumayan kan? Punya impian nggak ditulis aja udah 2 kali lipat hasilnya, income-nya. Tapi yang punya impian dan ditulis, itu rata-rata income-nya 10 kali lipatnya dari orang yang nggak punya impian. Segitu ngefeknya, teman-teman. Punya impian apa enggak. Jadi, ini merupakan akhir tahun ACE. Sebentar lagi, minggu depan, udah awal tahun ACE yang baru. Teman-teman pengen menghasilkan apa, sesuatu, atau pengen begini-begini aja, kayak tahun-tahun sebelumnya, itu keputusannya ada di tangan teman-teman. Mau bikin impian apa kagak? Kalau bikin impian, hasilnya begini. Ini mahasiswa Harvard punya loh statistiknya. Ya. Nah, waspada pencuri impian. Ada orang yang pencuri impian nih. Pencuri impian. Ini bisa siapa aja. Bisa orang tua, sahabat, bisa teman. Teman maksudnya baik, tapi bikin kita menyerah pada impian kita, bikin kita melupakan impian kita. Ada nggak yang punya teman yang bikin kita jadi malu atau segan memperkenalkan bisnis BioGreen kepada orang lain? Banyak. Banyak. Nah, mereka itu adalah pencuri impian kita, hati-hati. Bersedia nggak impiannya dicuri? Itu tergantung kita. Tidak. Ya, banyak orang yang sebenarnya mungkin di hatinya tidak bermaksud jahat, tapi mereka pikir itu normal-normal aja, mereka pikir mereka sayang sama kita, biar kita nggak hilang teman, biar kita nggak jadi gila karena terlalu berambisi atau jadi kenapa gitu ya. Bisa jadi mereka punya maksud yang baik, tapi mereka tidak paham bahwa punya impian itu fatal banget. Kalau nggak punya impian itu fatal, nggak bakalan bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Mereka nggak paham, karena mungkin mereka nggak baca buku, mereka nggak terjun di dunia bisnis network marketing yang melahirkan orang-orang gila dengan income-income yang gila. Mereka terbiasa bergaul di lingkungan-lingkungan yang misalnya ya orang-orang kerja yang sampai umur 60 juga masih harus kerja, umur 65 baru bisa pensiun, baru mulai mau nikmatin hidup, 5 tahun kemudian udah rest in peace, gitu, udah terbiasa di lingkungan seperti itu. Jadi, kita yang sudah paham pentingnya impian, kita harus sadar dan harus waspada, ada orang-orang yang potensial untuk mencuri impian kita. Nah, ada satu cerita, ini real life story, tapi aku lupa namanya. Ada satu, aku stop share dulu, biar bisa lihat muka teman-teman. Ini cerita bener-bener ya, real life story, ntar teman-teman bisa cari di YouTube, bisa cari di Google juga. Jadi ada satu anak kecil ini dia sekolah, dia masih TK gitu, dia sekolah. Gurunya suruh semua murid-murid di TK tersebut, sekelasnya dia, untuk menggambarkan impian mereka. Suruh gambar aja, suruh gambar. Nah, dia ini adalah anak petani yang miskin. Jadi, orang tuanya kan, gurunya ini, guru TK ini kenal dengan orang tuanya si anak. Nah, si anak ini menggambar, dia punya peternakan kuda. Peternakan kuda ranch gitu yang besar, terus kudanya banyak. Nah, terus dia punya rumah juga di situ. Nah, si gurunya ini marah sama anak TK ini. Marah, dia bilang, orang tua kamu tuh petani, kamu nggak akan mungkin bisa mencapai ini. Dia mungkin takut anak ini jadi stres karena impiannya terlalu besar. Jadi dia bilang kayak gitu, nggak mungkin ini mencapai. Dia suruh gambar ulang. Dia bilang, bawa pulang gambar ini, kamu gambar ulang, saya kasih kesempatan untuk menggambarkan ulang impian kamu. Kalau kamu masih datang dengan gambar ini, akan dikasih nilai F, failed. Kalau di luar negeri, F itu failed. Anak ini pulang, dia bingung. Gimana nih, kalau dia suruh gambar ulang, dia gambar lain yang bukan impian dia nggak cocok gitu sama hatinya, karena impian dia emang bener-bener suka kuda, dia memang kepengen punya ranch yang besar, punya peternakan kuda yang besar. Akhirnya apa yang dilakukan sama anak ini, teman-teman? Ada yang tahu nggak ceritanya? Anak ini datang kembali ke gurunya. Kotim kayaknya tahu nih, udah di-unmute. Silakan, Kotim. Kalau nggak salah tuh dia tanya ke papanya kan. Papanya bilang,
itu impian kamu. Jadi kamu yang harus tanggung jawab. Yes. Jadi waktu dia balik, dia bilang, ya udah simpan aja F-nya. I keep my dream, you keep the F. Iya, benar banget. Jadi memang benar itu yang terjadi. Akhirnya dia kembali lagi ke sekolah dan dia submit, dia kumpulkan kembali gambar yang sama. Karena impian dia adalah memang punya peternakan kuda itu, dan akhirnya dia mendapatkan nilai F dari gurunya. Dan gurunya marah sama dia. Nah, kemudian anak ini tumbuh, dia udah lulus dari sekolahnya, dia kerja keras, dan dia memang benar-benar fokus pada impiannya, sehingga suatu hari dia memang benar-benar punya peternakan kuda itu, dan dia pasang nilai F dari gurunya, dia pasang di dinding di peternakan itu. Kemudian si guru ini, dia masih mengajar sampai masa tuanya, jadi si anak ini sudah punya peternakan kuda, guru ini statusnya masih sebagai seorang guru TK. Dan dia membawa trip anak-anak TK yang masih kecil-kecil, bawa ke peternakan kuda itu untuk ngeliat-liat peternakan kuda ya. Biasa kan, kunjungan kayak piknik-piknik gitu, karya wisata. Nah, si guru ini nggak tahu kalau peternakan kuda itu adalah punya mantan muridnya yang dia kasih nilai F. Jadi dia bawa anak-anak muridnya ke sana. Nah, terus si guru ini ngeliat ada nilai F yang dia kasih, dan akhirnya si yang punya peternakan itu bilang bahwa dia itu muridnya si guru itu dulu, dan dia dapat nilai F untuk impian dia. Dan guru ini benar-benar shock dan benar-benar menyesal karena dia bilang dia sudah berpuluh-puluh tahun mengajar dan sudah nggak tahu berapa banyak impian anak-anak yang dia bunuh, yang dia curi impiannya. Jadi guru ini sebenarnya bukan jahat, tapi dia nggak tahu kalau yang namanya impian orang kejar itu bisa benar-benar kejadian meskipun orang tuanya miskin. Itu teman-teman ceritanya. Pembunuh ya, siapa tuh pembunuh impian? Oke, aku share screen lagi. Ya. Jadi waspadalah pada pembunuh impian. Terus punya impian aja ternyata tidak cukup. Kalau tadi aku udah bilang ya, kalau impian doang, tapi nggak di breakdown jadi goal jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, nggak spesifik apa yang mau dicapai, angkanya berapa, deadline-nya kapan, maka itu hanya akan jadi mimpi, nggak jadi impian, nggak tercapai kalau kayak gitu. Jadi harus di breakdown jadi goal. Nah, terus kalau impian juga tidak cukup, maka kita hanya akan sekedar sibuk-sibuk doang. Sibuk nih temenin downline presentasi, sibuk nih kasih training, sibuk nih ini, sibuk itu, tapi tidak mencapai sesuatu yang besar, tidak mencapai impian tertentu. Karena tidak produktif, karena cuma sekedar sibuk-sibuk doang. Itu kalau kita tidak jelas apa yang dikejar, nggak ada angkanya, nggak ada deadline-nya. Kalau kita spesifik, bulan ini gue harus mencapai segini, bulan depan harus mencapai segini, di akhir tahun depan sudah harus mencapai segini, maka kita akan benar-benar fokus, dan kesibukan kita itu akan benar-benar produktif menuju ke pencapaian impian kita, bukan cuma sekedar sibuk bantu sana, bantu sini. Oke. Nah, ini sempat, Koyung sempat tanya beberapa minggu yang lalu, kadang-kadang kita tahu kita harus melakukan sesuatu, tapi kayak mager, kayak segen, kayak males untuk melakukan itu. Jadi bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya ada yang namanya jurus interupsi, 5-second rule, ada jurus 5 detik. Jadi kita harus sadar dulu pemicunya, apa yang bikin kita males, terus kita hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, interupsi. Kita langsung lakukan apa yang harusnya kita lakukan, dan lakukan itu paling tidak untuk 5 menit. Kalau kita senang, lakuin terus. Kalau kita memang enggak, tapi at least kita, kalau nggak suka ya boleh stop, tapi kita at least sudah melakukan itu selama 5 menit. Contoh, malas baca buku. Bilangnya nggak sempat gitu ya, padahal dasarnya aja malas kan. Malas baca buku. Ya kita harus sadar, pemicunya apa? Pemicunya mungkin ya si rasa malas itu. Terus mungkin kita tidak sadar betapa pentingnya buku itu. Jadi cara menginterupsi kebiasaan malas kita bagaimana? Ya hitung aja mundur. Kalau udah jamnya, kita udah alarm set, udah bunyi, jam 6 pagi kita harus baca buku, ya udah kita hitung aja, 5, 4, 3, 2, 1. Interupsi, baca tuh buku. 5 menit aja kita baca. Gitu. Itu cara untuk nge-break, mematahkan kebiasaan yang buruk.
Tuh. Nah, itu sharing dari aku mengenai impian. Sebelum aku lanjutkan dengan Kotim di bagian yang ketiga, teman-teman mungkin ada yang mau berbagi juga mengenai impian atau mengenai kendala-kendala dalam menetapkan impian masing-masing. Silakan ya. Ayo, siapa yang mau berbagi? Pak Yamin? Pak Yamin, impiannya apa, Pak Yamin? Freedom, Apa freedom, Pak? financial freedom. Financial freedom. Nah, untuk mencapai financial freedom itu artinya apa, Pak Yamin? Ya keras. Nah, kapan financial freedom itu tercapai? Financial freedom itu definisinya adalah ketika saat Pak Yamin lagi nggak kerja, passive income-nya sudah mengalahi pengeluaran bulanan. Ya, itu impiannya. Ya. Nah, jadi berapa numbers-nya, berapa angkanya yang harus dicapai untuk passive income setiap bulannya, baru Pak Yamin mencapai impian itu. Harus ada angkanya, Pak Yamin, harus jelas yang dikejar. 100 juta. Oke, berarti untuk mencapai financial freedom buat Pak Yamin adalah passive income 100 juta per bulan. Harus dicapai dalam waktu berapa lama, Pak Yamin? Tahun depan ya. Oke, setahun ya. Dalam 1 tahun sudah harus mencapai passive income 100 juta per bulan. Nah, seperti itu yang namanya impian. Itu kalau memang benar-benar itu yang diinginkan sama Pak Yamin ya. Iya. Jadi kita nggak bisa pinjem impian orang lain. Nggak bisa kita dengar orang lain, oh 100 juta per bulan passive income, atau oh financial freedom. Terus kita juga bilang kita impiannya itu. Kalau memang bukan itu yang kita inginkan, maka itu nggak bisa jadi bahan bakar. Nggak bisa jadi bikin kita semangat terus. Misalnya, buat yang lain mungkin 100 juta per bulan udah oke, udah financial freedom. Tapi mungkin buat Pak Yamin yang tabungannya udah jauh lebih dari itu, mungkin nggak perlu-perlu banget, mungkin. Jadi, ini kesempatan kita bertanya pada diri masing-masing, pada hati masing-masing, pada logika masing-masing, hati sih lebih ke feeling masing-masing ya. Sebenarnya apa sih yang kita benar-benar inginkan? Karena itulah satu-satunya yang bisa menjadi bahan bakar kita. Harus benar-benar kita mau itu, bukan yang orang lain mau. Impian aku mau punya usaha kontrakan, Ci. Karena sejak pandemik ini berpikir benar-benar butuh yang namanya passive income. Oke, very good. Kalau pengen punya usaha kontrakan, puji Tuhan, kata Cierna. Kalau pengen punya kontrakan, kira-kira perlu duit cash berapa besar, Ci, untuk bisa punya rumah kontrakan itu, bisnis kontrakan? Wah, banyak, Ci. Ya, banyaknya berapa? Kira-kira satu tempat kan, kalau kontrakan itu kan aku kayaknya berpikirkan jangan di daerah Jakarta, karena kan harga tanah itu kan sudah tidak sebanding kan. Yang paling laku itu kontrakan itu yang di bawah 1 juta. Berarti daerah pinggiran. Minimal satu tempat itu sekitar 5 pintu. 5 pintu berarti tanah sama bangunan itu kira-kira minimal itu 500 juta. Oke, minimal 500 juta. Nah, 500 juta itu harus terkumpul dalam berapa lama, Ci? Rencananya nih ya, semoga nggak males. Ciana juga jangan puji Tuhan lagi. Rencananya sih ya secepat-cepatnya. Begitu Oktober, bulan depan, sekalian programnya si BioGreen kan, benar-benar udah nggak boleh malas lagi, udah nggak boleh malas gerak, udah nggak boleh PW, udah nggak boleh amnesia, harus prospek segala macam gitu. Yang namanya secepat-cepatnya itu kalau 10 tahun boleh nggak tercapainya? Jangan sampai 10 tahun dong, Ci. Aku udah tua, 1 tahun minimal. Oke, berarti targetnya adalah beli rumah buat kontrak-kontrakan 5 pintu, senilai 500 juta dalam waktu 1 tahun, gitu ya? Iya. Nah, itu harus di breakdown, nanti konsultasi dengan Ci Erna, gimana caranya mencapai dalam 1 tahun itu dapat 500 juta kekumpul. Berarti yang dihasilkan itu harus lebih dari 500 juta, Cirita. Kenapa? Karena Cirita punya biaya hidup. Iya, dulu Ci Lucy kan udah pernah ajarin. Yes, good. Masih ingat nggak? Masih. Good, oke. 1 juta dibagi 12, terus ditambah biaya hidup. Nah, itu minimal yang harus bisa didapat. Betul, betul. Oke, nah, jadi 500 juta dibagi dengan 12 bulan. 500 bagi 12.
sebulan sekitar 42 juta tabungannya untuk beli rumah ya. Berarti hasil per bulan itu harus di atas 42. Biaya hidup, tambahin lagi. Let's say biaya hidup 5 cukup nggak? 5 juta? Biaya hidup aku sih nggak terlalu tinggi. Ya 10 juta lebih lah. 10-an? 10, 12? Ya sekitar segitu ya. Berarti kalau sebulan 12 juta, tabungan 42, berarti Cirita harus punya income net iCash ya dari BioGreen itu 54 juta sebulan. Itu dijadiin target, Ci, 54 juta, yang 42 buat nabung. Jadi jangan sampai ketika dapat 50 juta lebihnya itu, kepakainya 40 juta lebih buat happy-happy. Lupa nabung. Dan ini harus ditulis, harus ada gambarnya, Ci. Jadi setiap kali kita bangun pagi itu ada yang kita kejar. Dan ini bukan sesuatu yang muluk-muluk. Kenapa? Karena ini sesuatu yang Cirita betul-betul mau. Bukan yang dicuci otakkan oleh Ci Erna. Ci Erna yang bilang, lu harus punya rumah kontrakan apa segala macam. Enggak. Ci Erna enggak ngejar apa-apa, tapi ini sesuatu yang Cirita emang benar-benar kepengen dari hati. Dan Cirita akan sangat bangga ketika tahun depan Cirita udah beli rumah itu buat dikontrakin. Amin. Yes. Nah, ini PR-nya ya Cirita, berarti mesti kebayang nih rumahnya kayak apa ya, coba lihat-lihat gambar, coba lihat-lihat harga tanah di daerah situ berapa, atau harga rumah petak di daerah situ berapa, gitu. Bisa dicek-cek dari sekarang. Oke. Oke, well done. Ada lagi yang mau sharing? Mungkin yang belum punya impian, nggak kebayang impiannya apa, mau sharing? Dari kecil nggak ada yang suruh bikin impian. Begitu masuk BioGreen, duasnya suruh bikin impian terus. Bingung deh. Mbak Nike Magelang udah ada impiannya, aku udah tahu. Tinggal breakdown-nya nanti kerjasama sama Ibu Linda ya, sama Madam Linda ya. Saya mau bikin itu, Bu, satu klinik hewan yang istilahnya one stop service. Jadi sebenarnya klinik kita sudah memiliki visi one stop service, cuman terkendala sama bos saya yang mana ngomongnya begini, kita juga punya ide begini, ujung-ujungnya lain kayak gitu. Jadi ide kita kayak nggak disupport gitu loh. Terus akhir-akhir ide yang kita udah launchingin kemudian dibahas ulang, terus kita udah jadi males gitu kan. Nah, jadi kita mau saya sama istri saya kalau bisa mau punya satu klinik yang memang one stop service. Jadi artinya adalah kita di sini banyak banget kekurangan dalam pemeriksaan khususnya kalau misalnya udah ngomong MRI lah, ngomong CT scan lah, itu di hewan di Indonesia udah sangat-sangat ya suatu hal yang mungkin dewa lah. Jadi kita nggak akan pernah bisa lakukan itu gitu loh, sehingga diagnosa saya sangat-sangat terbatas sekali. Dan saya pengen punya itu serta satu klinik yang boleh dibilang fasilitinya mumpuni ya, bahkan sampai hemodialisa segala macam, karena setiap kali seminar yang kita ikutin selalu itu aja dan kita nggak pernah bisa gitu loh untuk melakukan karena alatnya nggak ada gitu. Ya kan, ilmunya udah ada, alatnya nggak ada, sama bohong kan kayak gitu. Ya, nah untuk bisa membuka klinik hewan yang one stop shopping seperti itu, kira-kira perlu dananya berapa, Dok Kris? Kalau dari pengalaman yang saya udah dapat dengan kita cukup lengkap ini, paling tidak hampir 1 M. Kalau misalnya untuk itu mungkin kita butuh bisa sampai sekitar 2 M ya, kurang lebih. 2 M yang lengkap pakai MRI segala ya? Iya, pakai MRI, hemodialisa. Nah, itu modal 2 M harus kekumpul dalam berapa lama? Which is kalau bisa sih 2 sampai 3 tahun lah. 3 tahun maksimal. Nah, itu dibikin satu garis panjang gitu, di breakdown jadi 3 tahun, di ujung itu harus kekumpul 2 M. Nah, terus dihitung mundur di akhir tahun kedua, di akhir tahun pertama, harus sudah kekumpul berapa-berapa, di breakdown lebih pendek lagi, di tahun pertama kan udah harus kekumpul, let's say misalnya 400 juta, contoh. 400 juta, itu dibikin per bulan, Dok Kris. Bulan Januari udah kekumpul berapa, Februari berapa, gitu. Jadi benar-benar ada sesuatu yang real, angka yang harus banget kita achieve, harus banget dikejar. Ya.
Itu caranya kita breakdown impian kita. Terima kasih buat yang sudah berbagi. Yang belum berbagi, yang masih bingung, nggak apa-apa. Karena ini mungkin sesuatu yang baru, apalagi buat member-member baru ya. Dulu sama orang tuanya, papa mama mungkin dibilangnya nggak usah mimpi aneh-aneh, nggak usah mimpi gede-gede, nanti jatuhnya sakit, ntar gila. Di sini malah diajarinya berbeda. Jadi teman-teman nggak apa-apa, pelan-pelan. Coba mulai dipikirkan, kepengennya tuh apa yang dicapai. Ada yang mungkin pengen bangun tempat ibadah, ada yang pengen bawa keluarga jalan-jalan ke luar negeri, ada yang pengen bangun rumah, pengen ganti mobil, terserah ada impian apa. Meskipun nggak harus gede, nggak harus sevisioner kayak Pak Leri apa gitu, nggak apa-apa. Yang penting buat diri sendiri, itu memang sesuatu yang benar-benar diinginkan. Dan bikin kita komit ya, benar-benar mau kerjain. Oke. Nah, dari aku sharingnya itu, kemudian kita masih ada agenda ketiga hari ini, yaitu penjelasan mengenai ESBI dari Kotimoti. Silahkan, Kotim. Oke. Ya, jadi kalau yang kemarin sudah ikut trainingnya Pak Leri, datang lebih awal ya, mungkin sudah sempat dengar ya. Tapi saya yakin juga ada yang belum dengar, jadi saya coba rangkum ulang aja. Jadi, waktu saya diminta bantuan untuk jadi MC, jadi saya baca ulang buku Cash Flow Quadrant gitu ya. Dan terus terang buku itu walaupun saya sudah baca berkali-kali, ada bagian-bagian yang saya nggak ngerti gitu loh. Maksudnya ini kenapa sih si Robert ini ngomong begini tuh ngapain ya? Salah satu yang saya nggak ngerti tuh dia bicara tentang bahasa. Dia bilang tiap kuadran itu bahasanya beda. Kalau kamu mau ngubah nasib, bahasa kamu juga, kamu harus belajar bahasanya gitu. Jadi saya pakai judul di sini ya, What's Your Language ya, It Will Define Your Success in Life. Nah, gara-gara persiapan itu saya jadi kemudian nyari-nyari bahan gitu kan ya. Dan saya ketemulah ada orang yang namanya ini Johnson O'Connor gitu ya. Dia satu ilmuwan, dia bikin penelitian dan penelitian dia buat saya agak aneh. Karena yang diteliti adalah hubungan vocab ya dengan kesuksesan. Jadi hasil penelitian itu mengatakan bahwa ya memang ada hubungan korelasi yang kuat banget. Orang yang sukses itu rata-rata vocabnya mungkin dia bisa bahasa Inggris tapi vocabulary ya, perbendaharaan katanya atau kosakatanya tuh banyak banget. Oh, tentang hukum, dia tahu, tentang ini, dia tahu, tentang ini, dia tahu gitu ya. Jadi nggak cuma satu bidang, tapi vocabnya itu luas dan dalam ya. Dan ini ada quote di sini bagus banget. The limit of my language mean the limits of my world ya. Kalau kita cuma tahu satu bidang aja atau satu jenis bahasa aja, ya dunia kita cuma segitu aja. Begitu kita bisa tahu bahasa lain. Handuk saya tadi hujan nggak ke ini. Bahasa Jepang ya kita bisa ada kesempatan ke Jepang untuk tahu lebih jauh tentang kehidupan di sana gitu ya. Oke. Nah kemudian riset dari si Connor ini ada yang lanjutin ya. Dia riset sekitar 20 atau 30 tahun. Lalu di tahun 80-an, 90-an tuh ada ilmuwan lain yang teliti lanjutkan gitu. Dan ini hasilnya. Jadi ada sekitar 1000-an orang dicek ya. Dan 1000 orang ini semuanya adalah bekerja di perusahaan Fortune 1000 gitu ya. Perusahaan-perusahaan top dunia. Dan hasilnya ternyata mereka yang menduduki posisi top eksekutif, ya itu 88% ya top eksekutif di perusahaan Fortune 1000 ini adalah punya kosakata tuh jauh di atas rata-rata. Nah, waktu dicek lagi yang manajer ada 71%. Ya. Jadi posisi makin naik, kosakatanya tuh makin banyak, ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan cash flow quadrant yang kemarin Pak Leri bahas gitu ya. Nah, ini different quadrant, different language ya. Tiap kuadran itu punya bahasanya sendiri, punya cara ngomongnya sendiri. Ini buat buat ngingetin ulang ya. Cash flow quadrant itu ada 4, ada yang sebagai employee atau pegawai, pekerja ya. Kemudian ada self employee, orang yang punya pekerjaan, itu misalnya
dokter yang buka praktek sendiri, punya toko sendiri, ya, atau pengacara, ya, dia praktek sendiri, itu self-employed, ya, pemilik pekerjaan. Lalu ada yang namanya business owner. Nah, bedanya dengan yang self-employee adalah dia punya bisnis tapi ada sistem. Jadi bisa ditinggal-tinggal. Ya, dia punya orang yang menjalankan bisnisnya tanpa dia harus selalu ada di tempat. Lalu yang terakhir adalah level investor gitu ya. Nah, kita coba lihat ya. Kira-kira tiap kuadran ini ngomongnya gimana? Bedanya apa? Lalu nanti kita bandingkan dengan BioGreen ya. Apakah di BioGreen ada juga, kan katanya BioGreen itu kita adanya di business owner gitu ya. Tapi ternyata di praktek di lapangan nggak semuanya begitu. Ya, ada orang yang jalankan bisnis BioGreen tapi dia masih bahasanya atau mentalnya tuh di E, employee, atau di S. Ya, ada yang baru mulai, belum jadi master, rookie aja belum, baru mulai gitu ya. Tapi dia sudah punya omongan atau pola pikirnya sebagai business owner. Nah, kita coba lihat ya. Oke, kok nggak mau? Next. Nah, ini contoh di employee. Kira-kira kalimatnya seperti ini. Saya udah bekerja bertahun-tahun di sini, di perusahaan ini. Sudah sepantasnya saya naik gaji atau naik pangkat, gitu ya. Lalu contoh lain, saya dulu kerja untuk bapaknya dan sekarang saya kerja untuk dia. Kesetiaan saya harusnya dihargai dong, gitu ya. Atau mungkin yang sudah kerja 30 tahun, gitu ya. Nah, omongannya yang ketiga nih. Di titik ini, saya hanya ingin posisi yang aman dan tidak bisa dikutak-katik oleh pegawai lain yang lebih muda usianya. Nah, ada juga orang yang bekerja, tapi yang dia lihat adalah fasilitasnya. Wah, ini seru nih kalau kerja di sini ya, ada gaji ke-14, ke-15. Oh, ini dapat member fitness nih kalau di sini. Oh, ini ada tunjangan ini, tunjangan itu ya. Jadi dia bekerja karena dia mengharapkan fasilitas. Waktu dulu saya di manajemen sekolah, saya ada interview calon karyawan gitu ya. Dia terus terang bilang, iya saya baru anak saya masuk usia sekolah nih, mau masuk SD. Jadi saya udahlah, saya sekalian ngelamar di sini. Kalau jadi guru di sini kan uang sekolahnya jadi gratis. Oh iya, oke bener juga sih ya. Nah, gimana dengan di BioGreen? Nah, ini ada kalimat saya baru dapat berapa minggu lalu ya. Kalimatnya begini. Kalau di BioGreen ada yang mental employee, dia akan ngomong begini. Leader saya seharusnya lebih sering menemani saya presentasi dan follow up supaya prospek saya mau belanja atau closing platinum. Ya. Jadi dia kalau nggak ditemenin, nggak gerak atau nggak mau jalan. Nah, oke, saya stop dulu di sini ya. Coba teman-teman share ke saya, kira-kira ada contoh-contoh lain nggak? Kalimat-kalimat lain yang teman-teman biasa temui ya, mungkin di lapangan, mungkin ada di jaringannya juga, yang omongannya kira-kira sikapnya itu sikap employee. Ayo, silakan. Saya stop share dulu ya. Oke, ada yang mau bantu sharing? Mau. Gimana? Misalnya ada downline yang minta support untuk keluar kota, terus ini perusahaan harusnya bayarin dong pesawatnya sama hotelnya. Nah, iya. Minta fasilitas gitu ya. Oke. Yes, betul. Ada yang lain lagi? Yang dulu saya sempat omongin, ini membuka aib pribadi, saya sempat ngomong begini dulu. Aduh, yang challenge kali ini nggak menarik, cuma kesini doang ya. Challenge tripnya cuma kesini doang. Ah, males gak? Gue nggak mau kejar. Nah, itu salah satu ciri orang yang level masih di E ya sebagai employee. Jadi dia termotivasi bergerak karena ada fasilitas atau ada promosi tertentu dia baru gerak gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Share. Kalau level self-employee gimana? Self-employed ya. Ngomongnya beda lagi. Saya tidak bisa mendelegasikan tugas ini karena artinya saya harus repot-repot melatih anak muda dan saya tidak punya waktu. Ya.
Sebagai agen asuransi atau agen properti, ya komisi saya untuk tiap transaksi adalah sekian. Sebagai dokter spesialis, saya dibayar mahal untuk tiap konsultasi. Nah, ciri-ciri self-employed ini adalah orang-orang yang memang jago banget ya. Dia secara skill itu hebat banget dan mereka berani apa istilahnya ya? Tidak ragu untuk invest leher ke atas. Misalnya, wah ada seminar Anthony Robbins berapa? 20 juta. Pergi gua. Di mana? Singapura gua pergi. Di mana? Di Australia pergi gua, Amerika gua pergi gitu. Kenapa? Karena dia menghargai sekali namanya ilmu ya. Dia pingin meningkatkan dia punya skill. Kenapa? Karena dia dibayar mahal juga untuk skillnya. Ya. Saya punya saudara dokter ya, itu dia rutin sekali. Bisa setahun itu 2 kali, 3 kali ikut seminar, training, bahkan sampai pernah dia trainingnya tuh ke Jerman. Berangkat ke Jerman padahal dia bukan di Jakarta ya, dia tinggal di daerah Sumatera, bela-belain gitu ya, pergi hampir seminggu di Jerman khusus tuh ikut satu training gitu, karena memang dia dokter spesialis ya, dan dia dibayar mahal untuk itu. Nah, tapi biasanya orang-orang seperti ini punya kesulitan untuk dia kalau mungkin saya bilang control freak ya. Jadi dia itu mungkin saking perfeksionisnya dia nggak bisa percaya kalau orang lain yang pegang. Udah saya aja yang ngurus. Kalau dia yang ngurus nanti nggak bagus gitu. Tuh kan nggak selesai kan, tuh kan jelek kan hasilnya. Udah sih saya yang kerjain. Nah, apakah ada orang-orang seperti itu di BioGreen? Saya yakin ada. Ini contoh beberapa ya. Di awal-awal mungkin orang-orang yang self-employed akan ngomong seperti ini. Saya ambil 3 platinum di BioGreen karena komisinya bisa 2 kali lipat dengan kerja yang sama. Nah, dia lihat peluang. Orang seperti ini jeli. Bilang, udah daripada gue 1 platinum, 3 platinum aja sekalian. Nanti ke depannya ini kerja saya dibayarnya lebih tinggi. Bonus saya lebih gede, walaupun kerjanya sama. Nah, lalu bisa aja dia juga, saya udah buka toko nih. Udah buka di marketplace, Topet, Shopee, di Beli-Beli, Lazada, semua saya udah buka. Wah, di Topet aja saya punya 6 toko misalnya. Nah, itu dia ya. Itu kira-kira contoh yang di BioGreen. Nah, teman-teman ada contoh yang lain nggak kira-kira? Orang yang menjalankan bisnis BioGreen dengan sikap sebagai self-employed. Contohnya siapa? Contohnya apa? Jangan siapa ya. Nggak usah sebutin nama. Kecuali diri sendiri. Saya stop share dulu. Ya, ada teman-teman? Ada. Gimana? Mungkin misalnya dia downline-nya minta presentasi, minta bantuin, minta ajarin, dan lain-lain. Dia nggak mau support karena dia ngerasa, itu kaki kuat, nggak menghasilkan duit. Mendingan gue presentasi buat diri sendiri, dapat duit, dapat pairing. Betul. Ya, itu adalah salah satu mental orang yang di S ya, self-employed. Jadi dia itu akan selalu mencari, ya tadi saya bilangnya ilmu, dia senang cari ilmu, naikin skill, tapi yang kedua adalah duit. Ini bonusnya berapa nih? Gue dapat cuan berapa nih dari sini ya? Kalau nggak cuan, gue nggak mau gitu. Nah, itu ciri-ciri yang S ya. Oke, thank you lu sudah share. Kita lanjut dulu ya. Mana tadi? Ini dia. Share. Nah, yang seru nih setelah masuk ke B. Nah, yang B ini, dia udah nggak mikirin diri sendiri. Ya. Contoh, ini kalimatnya kalau orang yang punya usaha, punya bisnis sendiri, dan dia sudah mentalitasnya sebagai business owner. Dia akan bilang kalimat begini, saya lagi mencari orang yang kompeten untuk menduduki jabatan manajer pemasaran di perusahaan saya. Nah, dia akan ngomong ke orang yang di S tuh kira-kira seperti ini. Saya bersedia membayar mahal keahlian Anda untuk bisnis saya. Jadi dia nggak mau nungguin tokonya, dia nggak mau tungguin. Dia akan bayar orang yang jago. Udah lu aja yang kerja. Gue terima laporan aja, gue ngawasin aja ya. Nah, kalau di BioGreen mungkin kalimatnya jadi seperti ini. Saya mencari orang-orang yang punya impian besar dan sikap yang benar untuk bangun jaringan bisnis di BioGreen.
Nah, dia akan bertanya seperti ini, aduh, ini gue mesti berapa jenderal lagi ya yang harus saya rekrut supaya jaringan saya bisa berkembang. Wah, gue kayaknya perlu nih jenderal di Semarang. Aduh, gue lagi nyari nih orang yang mau seriusin jalan bisnis ini di daerah Manado gitu ya. Nah, terus training sistem apa yang dapat atau saya perlu siapkan untuk bangun jaringan di bisnis saya. Ya, ini bahkan saya ada beberapa teman di MLM lain sudah leader di situ, mereka berani invest duit yang besar ya untuk bangun jaringannya sendiri. Bukan dari kantor lah ya, dari perusahaan nggak provide, mereka yang sendiri. Jadi mereka sendiri hire konsultan, ya berapa leadernya kumpul, mereka kemudian hire konsultan untuk assess jaringan mereka, terus bikin sistem. Ini gimana ya supaya komunikasi di jaringan saya bisa jalan dengan baik. Ini trainingnya gimana ya supaya terdeliver ya. Karena kalau kita trainingnya sifatnya offline ya, Lucy ngajarin saya ngajarin Pak Jamin, Bu Angki, itu biasanya makin ke bawah tuh ada yang miss ya. Saya terima dari Lucy mungkin masih 80%, turun ke bawah 70, 60, wah sampai ke bawah udah ngaco sekali gitu ya. Nah, mereka bikin sistemnya dengan biaya yang lumayan, tapi memang hasilnya ilmu dari atas ke bawah itu konsistensinya terjaga sekali, Nah, kalau di orang-orang seperti ini yang menurut saya, kalau kita sudah ada orang yang mental B di bisnis ini, itu udah jenderal. Walaupun mungkin dia belum master ya, dia belum penghasilan 100 juta, itu tinggal tunggu waktu aja. Tadi kan Lucy bilang ya, punya impian, punya sikap. Kalau sikapnya udah segini, aduh kita jaga baik-baiklah orang seperti ini ya. Itu dia akan jadi besar sekali di bisnis ini ya, akan jadi jenderal yang luar biasa. Oke, ada lagi yang mau share mungkin contoh omongan orang di BioGreen yang sudah mentalnya business owner. Ada? Kayaknya gue jadi mahasiswa teladan kok hari ini. Ada. Yes. Tahun depan gue mau create 3 senior master kiri, 3 senior master kanan. Siapa ya yang mau gue develop tahun ini? Iya, mantap sekali. Jadi mikirnya udah pengembangan dan bukan diri sendiri, pengembangan orang lain. Itu kalau masih ingat mungkin trainingnya Lucy atau trainingnya Pak Leri pernah training hal yang sama juga ya, cuma kontennya agak sedikit, kemasannya berbeda, yaitu 5 level of leadership dari John Maxwell ya. Itu level keberapa? Nggak usah dijawab. Jadi kalau udah levelnya udah tinggi, itu udah mikirnya bukan saya lagi, tapi kami, kita ya. Ini mau dibawa kemana? Ya itu udah level, yang pasti bukan level 1 dan 2. Oke, kita lanjut ya. Mana tadi? Ketutup. Share. Mana tadi? Share screen. Nah, ini level tertinggi kalau di cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki, yaitu level sebagai investor. Nah, seorang investor ketika diperhadapkan pada suatu investasi, dia akan nanya, ini ROI-nya berapa ya? Return on investment-nya berapa ya? Kalau saya beli rumah ini, saya beli apartemen ini, kira-kira balik modalnya berapa tahun ya? Nah, itu. Terus dia akan mikir, caranya gimana ya? Saya dapat keringanan pajak untuk investasi ini. Nah, ini lagi resesi. Aduh, gimana ya saya bisa cuan dari resesi? Ya, kemarin saya ikut bukan workshop, Zoom ya, dengan teman-teman yang pengusaha. Mereka ngomongnya juga sama. Wah, ini bagus nih. Lagi resesi gini nih, pasti banyak properti yang salah harga. Wah, ini pasti banyak nih orang yang mau jual mobil, jual apartemen yang harganya miring banget. Ini kesempatan bagus kita hunting. Nah, itu ya. Pak Leri juga kemarin waktu training kan ngomong hal yang sama ya. Wah, di Bali tuh tanah di depan pantai salah harga, harusnya 5 juta, 7 juta cuma dijual 2,5.
Itu ya. Ini tipe-tipe orang yang sudah pemikirannya investor, ya. Kalau di BioGreen bagaimana? Di BioGreen, nah kira-kira omongnya begini, bonus saya harus diinvestasikan untuk membeli saham atau properti, atau mungkin beli emas, segala macam, ya. Dan kalau mungkin yang, nah ini masih mirip ke yang B ya, yang B sama ini kadang agak nyampur ya. Nah, waktu saya sekarang sudah time freedom nih ya, financial freedom, time freedom, tapi saya masih pingin memakai waktu saya secara produktif. Kira-kira saya harus investasi waktu saya ke jaringan saya yang mana nih, biar passive income saya makin besar, atau saya bisa bantu lebih banyak orang, ya. Kayak Pak Larry, dia kan sebenarnya sudah time freedom, ya, sudah financial freedom, tapi dia memutuskan, ya karena I love this business, I love the people, ya saya terjun lagi, saya ikut lagi jalankan, ya. Padahal sebenarnya Pak Larry nggak harus kasih training ke kita, gitu ya, nggak harus hadir setiap ACE, nggak harus muncul waktu lagi seminar kesehatan atau lagi apa namanya BOFH, ya, tapi dia tetap muncul. Kenapa? Ya, dia love the people, love the business. Jadi dia kerjakan karena fun. Jadi ini adalah menurut saya yang sesuatu yang kita perlu sama-sama kejar, gitu ya. Nah, waktu saya siapin ini, sempat ada yang nanya ya, memungkinkan nggak sih kita, misalnya saya punya campur, mentalitasnya campur. Ada S-nya, ada E-nya, ada B-nya, ada I-nya. Bisa nggak sih? Menurut saya sih kayak kita belajar personality ya, DISC ya, sanguin, flekmatik, apa segala macam. Ini memungkinkan sekali. Kita punya pemikiran yang masih campur ya. Kayak saya waktu siapin ini, saya sadar banget, saya itu antara S dan B. I-nya masih dikit sekali. I-nya masih dikit. Tapi S dan B-nya itu cukup banyak. Jadi saya masih self-employed, senang belajar. Ada training, bela-belain, kalau perlu bayar ya saya bayar. Kalau saya rasa itu bagus, saya ikut. Terus tapi saya sadar juga, kalau saya jago sendiri, percuma. Saya akan, seperti Lucy bilang, nggak akan passive income, nggak akan time freedom. Karena yang paling jago semua saya kerjain. Mau sampai berapa tahun ya? Nggak bisa jalan-jalan nanti ya. Jadi mulai develop yang B, mulai bikin training segala macam itu. Itu dari saya. Silakan kalau ada yang mau share ya. Thank you Luz. Dari saya sih itu Luz. Thank you so much Kotim. Really good presentation. Thank you. Dan memang sangat memungkinkan orang bisa berada di 2 atau di 3 gitu, karena dalam kehidupan nyata, orang yang statusnya karyawan pun, yang employee, bisa jadi di rumahnya dia punya warung, self-employed, bisa jadi dia juga berinvestasi, dia beli saham, reksadana, dan lain-lain. Yep. Jadi bisa-bisa aja. Cuma dari sini kita harusnya bisa jadi lebih sadar ketika kita berkata-kata, kita mengucapkan sesuatu, nah kita nih lagi ngomong as a what ya, sebagai seorang apa ya, sebagai seorang business owner, apa mentalitas kita masih mentalitas karyawan atau mentalitas self-employed. Betul. Teman-teman ada lagi yang mau share? Atau mau nanya mungkin? Bingung? Kalau nggak ada, saya share satu slide lagi ya, Luz ya. Oke, Slide terakhir dari saya. Lebih ke conclusion sih, lebih ke what next. Lalu harus ngapain ya, conclusion-nya apa. Jadi, ya ini dia. 6M. 6 more. Ya, biasakan tiap hari membaca minimal 15 menit sehari ya. Read more. Terus listen more ya. Dengerin podcast atau rekaman yang positif, yang bagus ya, yang sesuai kita punya minat. Watch more ya, jangan drakor terus ya. Jangan dracin terus ya, atau jangan TikTok terus ya ditonton. Tonton video-video yang memang bagus, yang membangun buat kita ya. Kayak saya sebelumnya itu kan mungkin teman-teman udah tahu ya, saya sejak PSBB itu tiba-tiba tampilan IG saya berubah gitu ya. Itu saya memang sengaja belajar.
bikin IG, sengaja belajar bikin Canva. Saya sampai Canva tuh saya bayar. Saya beli yang pro ya, Canva Pro. Terus ada beberapa training tentang IG ya saya ikut gitu ya. Apa namanya? Buku-buku yang memang mesti baca ya saya beli, saya baca gitu ya. Dan apa? Kita invest di situ gitu ya. Itu yang berikutnya, train more. Hadiri pelatihan yang memang membangun ya. Teman-teman yang tertarik belajar tentang YouTube, banyak banget itu tentang YouTube. Yang gratisan, yang berbayar juga ada ya. Tapi nggak usah mulai dulu yang berbayar, mulai yang gratis aja dulu. Tapi kalau sudah memang niat, nggak ada salahnya berbayar. Karena begitu bayar, kita tuh merasa ada apa ya, bokamguan, apa sih bahasa Indonesia itu? Nggak rela itu duit kalau nggak menghasilkan gitu ya. Kita udah keluar duit, harus ada yang dihasilkan gitu. Saya udah bayar Canva, kalau saya nggak pakai tiap hari bikin apa istilahnya, apa namanya, postingan yang bagus, yang berkualitas, ya nggak rasanya, duit gue hilang gitu ya. Itu. Lalu yang nggak kalah pentingnya dari yang 4 sebelumnya itu discuss more. Kita harus punya komunitas. Kayak gini nih bagus nih. Ya, ada komunitas, kita bisa diskusi di WA, di Telegram, atau lewat Zoom kayak hari ini. Jadi, oh iya ya, tadi Koyung cerita, bang, waduh, impian saya terlalu kecil ya. Kayaknya nih saya harus lebih berambisius gitu ya, lebih ambisius dengan ini. Terus Lucy waktu share di FB di mobil van-nya, bang, iya ini boleh juga ya. Dulu kok pernah kepikiran, kok gue udah lupa impian itu. Ini boleh juga gitu ya, seru nih kayaknya. Itu apalagi untuk di Pulau Jawa aja tol sudah termasuk bagus banget ya, udah nyaman banget. Nah, itu kayak pakai mobil ini seru. Gitu. Nah, yang paling penting terakhir, jangan kita udah punya ilmu, kita udah belajar macam-macam, kita nggak share, ya. Karena saya ingat sekali waktu awal-awal bergabung, Lucy selalu bilang ya, lalu ada apa? Lius juga rangkumkan, bla bla bla, belajar, lakukan, ajarkan, belajar, lakukan, ajarkan. Jadi yang kita sudah pelajari, kita praktekin, terus ya kita ajarin. Nah sekarang ini kan ngajar nggak harus kayak di depan kelas ya, training kayak hari Sabtu yang lalu. Nggak harus, kita bisa training lewat Zoom, kita bisa lewat IG, kita bisa lewat TikTok, kita bisa share apa yang kita pelajari juga lewat YouTube, ya banyak sekali media yang kita bisa pakai, ya. Saya baru tahu tadi ternyata TikTok tuh sudah ada saingannya, sudah ada perusahaan baru, ya aplikasi baru yang kayak TikTok, dan itu seru banget. Saya baca reviewnya, kayaknya seru banget nih ya. Ya nantilah belajar nanti, fokus dulu ya. Habis IG, saya rencana ya YouTube gitu. Oke, itu sih dari saya teman-teman. Thank you loh, udah mendengarkan. Thank you Lucy udah kasih waktu ya. Semoga berguna buat teman-teman sekalian ya. Luar biasa tim. Amazing. Thank you tim. Thank you. Thank you tim. Thank you loh kok. Thank you. Luar biasa. Pembelajar sejati. Yes. Dan thank you. Tim ini termasuk yang rutin memberikan grup training untuk timnya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita cukupkan hari ini, sudah hampir 2 jam. Kita foto bersama dulu yuk. Yes, foto. Yes, foto. Hujan nih. Hujan. Oh, hujan akhirnya. Kenapa udah jebol itu bendungan? Hujan deras loh. Sini udah reda. Udah reda ya. Bogor banjir. Katanya mau banjir lo, Jakarta lo. Sumatera juga hujan nih. Jakarta mau banjir. Oke. 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, 3. Oke. Thank you Lucy. Thank you. Thank you Lucy. Thank you all. Terima kasih Pak Timo. Thank you. Sama-sama. Thank you Timo. Thank you Lucy. Terima kasih. Dadah. Bye.